Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah fenomena kebahasaan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya di era digital, yaitu fenomena campur kode bahasa Indonesia di media sosial. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang memiliki peran penting sebagai identitas bangsa. Namun, seiring perkembangan teknologi, globalisasi, serta pesatnya penggunaan media sosial, cara kita berbahasa pun mengalami perubahan. Salah satu perubahan yang paling sering kita jumpai adalah kebiasaan mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, dalam komunikasi sehari-hari. Fenomena ini sering kita temui dalam unggahan Instagram, status WhatsApp, komentar TikTok, maupun cuitan di X. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini, saya akan mengulas fenomena campur kode mulai dari pengertiannya, faktor penyebab, contoh-contoh nyata di media sosial, dampak positif dan negatif, hingga sikap yang sebaiknya kita ambil sebagai pengguna bahasa Indonesia. Campur kode merupakan peristiwa kebahasaan ketika seorang penutur menyisipkan unsur bahasa lain ke dalam bahasa utama yang sedang digunakan dalam satu tuturan. Unsur tersebut dapat berupa kata, frasa, klausa, maupun istilah asing. Dalam konteks media sosial, campur kode terjadi karena komunikasi berlangsung secara santai, cepat, dan tidak terikat aturan kebahasaan yang ketat. Contoh sederhana dari campur kode ini sering kita jumpai seperti aku lagi meeting online, nanti aku update ya, atau weekend ini aku lagi full schedule. Berdasarkan bentuknya, campur kode ini di media sosial dapat muncul dalam beberapa jenis. Yang pertama, campur kode pada tingkat kata, seperti penggunaan kata deadline, meeting, healing, atau update. Lalu yang kedua, campur kode pada tingkat frasa. Misalnya quality time, wish me luck, atau thank you so much. Dan yang ketiga adalah campur kode pada tingkat klausa. Seperti, aku capek banget today, I need some rest. Nah, fenomena campur kode ini tidak terjadi tanpa sebab. Salah satu faktor utamanya adalah pengaruh globalisasi. Arus informasi global membuat bahasa Inggris semakin akrab dalam kehidupan masyarakat dan dianggap sebagai bahasa modern serta internasional. Selain itu, media sosial sebagai ruang komunikasi informal memberikan kebebasan kepada penggunanya untuk mengekspresikan diri tanpa terlalu memperhatikan kaidah bahasa. Faktor lainnya adalah gengsi atau prestis bahasa asing. Penggunaan bahasa Inggris sering dianggap lebih keren, profesional, dan intelektual, terutama di kalangan anak muda. Selain itu, keterbatasan kosakata bahasa Indonesia yang diketahui penutur juga menjadi penyebab campur kode, karena beberapa istilah asing dianggap lebih praktis dan ringkas dibandingkan padanan bahasa Indonesianya. Contoh nyata campur kode di media sosial dapat kita lihat pada berbagai platform. Di Instagram, misalnya sering ditemukan caption seperti New Chapter Unlock, Wish me luck pada status WhatsApp. Kita kerap melihat kalimat seperti lagi healing dulu, need some me time. Sementara di kolom komentar TikTok atau X, muncul ungkapan seperti, kontennya relatable banget, totally agree. Meskipun sering dianggap sebagai penyimpangan, campur kode juga memiliki dampak positif. Campur kode dapat menjadi bentuk kreativitas berbahasa dan membuat komunikasi terasa lebih ekspresif serta menarik. Selain itu, campur kode dapat mempermudah penyampaian makna tertentu, terutama pada istilah teknis atau tren global yang belum memiliki padanan bahasa Indonesia yang populer. Nah, fenomena ini juga dapat memperkaya wawasan kebahasaan masyarakat terhadap bahasa asing.
Namun, jika digunakan secara berlebihan dan tidak pada tempatnya, campur kode juga menimbulkan dampak negatif. Penggunaan campur kode yang terus-menerus dapat mengurangi kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam konteks formal seperti pendidikan dan administrasi. Selain itu, generasi muda dapat menjadi kurang sadar terhadap kaidah bahasa Indonesia, dan tidak semua pengguna media sosial memahami bahasa asing, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Nah, sebagai pengguna bahasa Indonesia, kita perlu bersikap bijak dalam menyikapi fenomena campur kode ini. Bahasa asing bukanlah sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya, karena penguasaan bahasa asing juga penting di era global. Namun, penggunaannya harus disesuaikan dengan konteks. Dalam situasi formal, akademik, resmi, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar seharusnya tetap diutamakan. Sementara itu, dalam konteks informal seperti media sosial, campur kode masih dapat digunakan secara terbatas tanpa menghilangkan esensi bahasa Indonesia. Dengan sikap yang bijak, kita dapat tetap mengikuti perkembangan zaman sekaligus menjaga keberadaan dan martabat bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa fenomena campur kode bahasa Indonesia di media sosial merupakan dampak dari globalisasi dan perkembangan teknologi komunikasi. Fenomena ini memiliki sisi positif sebagai bentuk kreativitas dan efisiensi komunikasi, tetapi juga memiliki sisi negatif jika digunakan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan konteks. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk menggunakan bahasa Indonesia secara bijak, proporsional, dan sesuai dengan situasi. Dengan menjaga bahasa Indonesia, berarti kita turut menjaga identitas dan jati diri bangsa. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia ulasan serta pandangan saya mengenai permasalahan bahasa Indonesia yang terjadi di sekitar saya. Sebagai generasi muda dan pengguna aktif media sosial, kita memiliki peran penting dalam menentukan arah penggunaan bahasa di ruang digital. Media sosial bukan hanya tempat berbagi cerita, tetapi juga menjadi cerminan bagaimana kita menghargai bahasa kita sendiri. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik tidak berarti kita menutup diri dari bahasa asing. Justru, dengan memahami kapan dan di mana bahasa asing digunakan, kita menunjukkan bahwa kita adalah pengguna bahasa yang cerdas dan bertanggung jawab. Mari kita jadikan media sosial sebagai ruang yang tidak hanya kreatif, tetapi juga edukatif. Dengan tetap mengutamakan bahasa Indonesia dan menggunakan campur kode secara bijak, kita ikut berkontribusi dalam menjaga kelestarian bahasa nasional di tengah arus globalisasi. Semoga dari pembahasan yang telah saya sampaikan, ini dapat menambah wawasan dan menumbuhkan kesadaran kita semua akan pentingnya berbahasa secara tepat. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.